Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Ismadewi dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan program studi Informatika 2017. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana tahapan pembuatan dokumen rencana bisnis dari awal sampai akhir, terutama di bidang jasa fotografi atau jasa foto dan video. Untuk di daftar isi, ada 8 poin. Di antaranya, yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, analisis pasar, yang keempat, analisis produksi, yang kelima, analisis sumber daya manusia atau SDM, yang keenam, rencana pengembangan usaha, yang ketujuh itu adalah hal yang paling penting, adalah analisis keuangan, dan yang terakhir ada analisis dampak dan risiko usaha, serta berikut lampirannya. Yang pertama, ringkasan eksekutif, khususnya di bidang jasa foto. Nama bidang jasa foto ini adalah Fuji House. Fuji House ini bisnis jasa yang menawarkan jasa dokumentasi pada foto dan juga video. Usaha ini menawarkan penjualan jasa fotografi dan video seperti pre-wedding, wedding, birthday, gathering, graduation, maternity, baby photo, dan foto produk. Tetapi, usaha ini juga lebih memfokuskan kepada wedding dan event party, karena permintaan akan jasa tersebut sangat tinggi. Di samping itu juga, usaha ini menerima masyarakat khususnya di Kota Bandung yang ingin memakai jasa layanan foto, produk, dan lain-lain. Untuk tema usaha sendiri disesuaikan dengan era zaman sekarang yang selalu update dan kondisi dan aktivitas sekitar yang dapat menjadi kenangan atau penarik perhatian banyak orang. Selain itu juga dengan menyediakan beberapa alat-alat fotografi yang kekinian dan diimbangi dengan SDM yang handal dan beberapa pengalaman serta didukung dengan spot-spot yang menarik akan menjadi pusat perhatian orang banyak serta konsultasi terkait produk. Untuk di latar belakang ada 3 poin. Yang pertama, data perusahaan. Nama perusahaan ini adalah Fuji House. Bidang usaha yaitu jasa, jenis produknya foto dan video. Sedangkan untuk alamat perusahaan tersendiri yaitu di Jalan Kopo, Bandung. Visi dari perusahaan ini yaitu menjadikan sebagai penyedia jasa foto dan video dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Sedangkan misi dari perusahaan ini menggunakan peralatan yang berkualitas sehingga gambar yang dihasilkan maksimal. Lalu selalu mengikuti perkembangan fotografi dengan membaca buku dan terus belajar tentang fotografi seperti teknik pencahayaan dan teknik editing. Untuk biodata pemilik yaitu Iva Ismadewi, tempat tanggal lahir Bandung 17 Juni, dan alamat Jalan Sukamulya. Dan poin terakhir yaitu struktur organisasi. Dalam struktur organisasi kita dikepalai oleh CEO dan dibawahi oleh beberapa divisi. Yang pertama, divisi fotografer, yang kedua, divisi editor, yang terakhir, divisi marketing. Untuk analisis pasar, ada beberapa poin. Yang pertama, produk jasa yang dihasilkan. Fuji House adalah bisnis jasa yang menawarkan jasa dokumentasi dalam bentuk foto maupun video dengan konsep eksklusif. Berikut dari produk. Yang pertama, ada wedding foto. Yang kedua, ada family foto. Yang poin kedua, ada gambaran pasar. Gambaran pasar ini cakupannya sangat besar.
karena setiap wedding ataupun event party membutuhkan jasa dokumentasi untuk mengabadikan saat-saat berharga dalam kehidupan mereka menjadi sebuah gambar dalam bentuk album ataupun buku yang nantinya akan terus mengingatkan mereka akan saat-saat berharga ketika mereka membuka kembali lembaran album atau buku tersebut. Target atau segmen pasar yang dituju, usaha ini difokuskan kepada wedding party. Tapi kami tidak menutup kemungkinan juga menerima permintaan konsumen yang ingin memakai jasa fotografi pada acara ulang tahun, wedding foto, atau foto produk dan company gathering. Di poin 3.4 yaitu tren perkembangan pasar. Dalam hal ini, usaha fotografi sangat pesat karena tingginya kebutuhan masyarakat dalam mendokumentasikan momen-momen berharga seperti pada acara pernikahan, event birthday gathering, atau traveling. Untuk proyeksi penjualan pasar. Dalam hal ini, proyeksi penjualan atau permintaan pasar, khususnya di bidang fotografi, sangat pesat. Di antaranya, pada tahun 2018 bisa mencapai 25 shoot, dan di tahun 2019 bisa mencapai 30 shoot, dan di tahun 2020 bisa mencapai 50 shoot. Strategi pemasaran. Untuk yang pertama, produk. Mengenai bagaimana usaha kami dapat menarik hati konsumen untuk menggunakan jasa kami, produk usaha memiliki keunggulan berdasarkan mutu atau kualitas. Di antaranya, memiliki ciri khas tersendiri dalam pengambilan gambar dan efek gambar yang diberikan, harga yang bersahabat dan sesuai dengan kantong masyarakat. Serta kami memiliki jasa konsultan dan penentuan konsep pemotretan. Untuk terkait harga, tentunya kami melihat bahwa mindset orang Indonesia itu suka sekali membeli produk yang harganya murah. Begitu juga kami akan menawarkan produk yang harga relatif lebih murah dibandingkan jasa yang ditawarkan oleh pesaing kami. Caranya adalah kerjasama dengan para investor dan menekan harga walaupun harga yang kami tawarkan dapat mengakibatkan untung kecil. Tetapi dari pemasaran dan kualitas yang bagus, kami yakin bahwa konsumen akan membelinya, serta kami akan selalu mengevaluasi titik pemborosan pada perusahaan kami agar dapat menekan biaya produksi ini. Untuk yang ketiga, promosi. Promosi yang kami lakukan yaitu bisa melalui media cetak seperti menyebarkan brosur dari mulut ke mulut, social networking, serta bekerja sama dengan beberapa beredar yang di Kota Bandung. Dan yang terakhir, ikut serta dalam event sebagai sponsor. Untuk proses yang ditampilkan kepada konsumen, yaitu bagaimana cara memberi visual efek dan pengambilan gambar yang baik agar konsumen tertarik untuk menggunakan jasa kami. Untuk placement, yaitu merupakan cara mengerjakan proyek yang dapat dilihat langsung dan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Adapun beberapa analisis pesaing. Dalam hal ini, jasa dokumentasi pada foto banyak yang menjalankan bisnis studio foto ataupun video. Di antaranya itu kami sendiri, perusahaan kami yaitu Fuji House. Dan tentunya kompetitor kami yang sudah terkenal adalah Junos Foto dan Papyrus. Keunggulan dari kami yaitu segmentasi laki-laki dan wanita serta targetnya mulai dari kalangan menengah sampai kalangan atas. Yang kedua, memiliki jasa terkait konsep pemotretan. Dan keunggulan yang terakhir yaitu perusahaan kami selalu ikut serta dalam suatu event sebagai sponsor. Begitu juga keunggulan pada Junos Foto. Yang pertama, memiliki atribut yang menjadi keunggulan dari studio tersebut. Dan yang kedua, tersedianya penata gaya yang profesional, kasir cepat dalam memberikan pelayanan, tentunya sudah memiliki cabang di mana-mana karena Junos Foto sudah ternama. Untuk di Papyrus, keunggulannya menyediakan paket foto
private dengan lokasi di studio outdoor milik Papyrus. Yang terakhir memiliki cabang di mana-mana karena Papyrus sudah ternama juga. Kelemahan dari Fuji House ini belum tersedianya penata gaya dalam tahapan pengembangan usaha, belum memiliki banyak atribut. Sedangkan kelemahan dari Jonas Photo, segmentasi kebanyakan jenis kelamin wanita, targetnya kalangan menengah atas, serta kurangnya sarana fisik pada Jonas Photo. Sedangkan kelemahan pada Papyrus, kurangnya pengarahan dalam penentuan gaya, hasil foto Papyrus terlihat lebih natural. Untuk di poin 4 yaitu analisis produksi. Di poin titik 1 itu proses produksi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, inspirasi visual itu mulai dari pencarian inspirasi visual untuk menentukan tema dan objek foto. Sedangkan pada tahapan perencanaan, menyiapkan peralatan atau menyiapkan latar background, menyiapkan kamera dan lensa, serta perencanaan pemotretan juga mempertimbangkan biaya operasional. Pada tahapan pemotretan, ini dilakukan pemilihan foto-foto yang paling baik dilihat dari segi kesesuaian tema yang menurut klien dan konsumen. Dan di tahapan terakhir, yaitu pasca pemotretan, langkah selanjutnya adalah editing dari hasil foto yang sudah dipilih. Pada poin titik 2, bahan baku peralatan dan penggunaannya. Tentunya alat pendukung yang diperlukan dari Fuji House seperti peralatan lain seperti kamera dan perlengkapan dan lain-lainnya. Khususnya kamera dan light stand serta flash atau baterai flash dan memori itu sangat dibutuhkan pada sesi pemotretan. Rencana pengembangan produksi itu dibagi atau dilakukan dua cara, yaitu yang pertama segmentasi biaya rendah. Dalam hal ini hanya memerlukan alat dan teknik fotografi yang relatif sederhana. Sedangkan pada segmentasi pasar biaya tinggi, pengembangan produksi ini membutuhkan alat atau teknik fotografi yang rumit, kadang juga membutuhkan biaya operasional yang tinggi sehingga berdampak pada ongkos produksi yang tinggi. Untuk di poin 5 mengenai analisis sumber daya manusia atau SDM. Pada poin 5.1 yaitu analisis kompetensi SDM. Tingkat pendidikan tim kami yaitu SMU jumlah 2 orang, sarjana 2 orang. Sedangkan ada beberapa divisi. Selain CEO, tentunya ada divisi fotografer, editor, dan marketing. Kami memiliki keunggulan kompetisi SDM. Seorang fotografer itu harus memiliki sertifikat keahlian level 3 karena menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman teknis fotografi baik secara berpikir maupun unsur artistik. Sedangkan untuk editor itu harus mampu mengelola foto digital dengan tujuan untuk memanipulasi gambar dengan menggunakan komputer. Yang terakhir, seorang marketing kompetensi SDM kami selain mampu berkomunikasi dalam bernegosiasi, dia harus mampu menganalisis potensi pasar. Pada poin titik 2, analisis kebutuhan dan pengembangan SDM. Untuk seorang fotografer, dia harus memiliki pengalaman 2 tahun. Tentunya keterampilan khususnya kepekaan visual, mengoperasikan kamera, kepekaan terhadap warna. Untuk editor, minimal pengalaman dia harus 2 tahun serta keterampilan khususnya berpikir kreatif, mengoperasikan software editing, pengetahuan yang baik tentang teknik fotografi, dan manajemen studio. Sedangkan marketing, dia harus memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan analisis, dan teknologi savvy. Rencana pengembangan SDM khususnya di perusahaan kami membutuhkan 3 seorang fotografer, 3 seorang editor, dan 2 seorang marketing. Sedangkan tenaga tersedia fotografer 1 orang, editor 1 orang,
marketing 1 orang. Jadi tenaga yang harus direkrut fotografer 2 orang, editor 2 orang, marketing 1 orang. Dalam rencana pengembangan usaha di 6.1, rencana pengembangan usaha itu memiliki beberapa poin, diantaranya strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran ini, ada segmentasi geografis. Usaha ini difokuskan di Kota Bandung, khususnya di Jalan Kopo, karena di daerah Kopo belum ada penyedia jasa foto dan studio. Sedangkan segmentasi demografinya ini berlaku bagi semua umur, kalangan laki-laki maupun perempuan. Untuk segmentasi psikografinya ditujukan kepada orang yang sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, karena mengingat permintaan jasa foto ini tidak hanya dari kalangan menengah atas saja, melainkan kalangan menengah, maka kunci harus menyediakan juga berbagai paket jasa foto. Strategi produksi kami bisa melayani pemesanan lewat telepon, lalu memberikan diskon atau promo kepada klien. Yang ketiga, menyediakan konsultasi terkait penentuan konsep foto. Untuk strategi organisasi SDM, kami akan melakukan penambahan jumlah karyawan pada divisi fotografer, editor, dan marketing, serta pelatihan khusus untuk para divisi fotografer dan editor. Strategi keuangan, penambahan jumlah sebagai modal untuk pengembangan usaha. Yang kedua, pengendalian sistem keuangan. Untuk tahapan pengembangan, kami melakukan beberapa tahap atau perencanaan seperti persiapan, pelaksanaan, promosi, pemasaran produk, evaluasi kegiatan, pembahasan dan monitoring, serta analisis biaya, penulisan laporan per tahun. Untuk di poin ke-7, analisis keuangan adalah hal yang paling penting untuk mendapatkan modal serta kita dapat memantau pergerakan keuangan. Untuk di poin pertama, laporan keuangan, ada neraca saldo. Dalam hal ini, jumlah total aktiva 52.894.000 dan total pasifa 52.894.000. Kami akan menjelaskan terkait aset tetap dari hasil total aktiva dan total pasifa. Untuk laporan laba ruginya, pendapatan yang kami peroleh 123 juta. Sedangkan komponen biaya operasional yang kami peroleh, total biaya operasional adalah 55.900. Dalam hal ini, perhitungan laba bersih, total pendapatan dikurang total biaya operasional menghasilkan laba bersih sebelum beban bunga dan pajak 67.100.000. Untuk beban bunganya kami 0, sedangkan untuk biaya penyusutan ini kami dilakukan secara per tahun dalam estimasi kurang lebih selama 3 tahun sekali. Untuk laba bersih sebelum pajaknya 49.468.667. Ini hasil dari perhitungan laba bersih sebelum beban bunga dan pajak dikurang penyusutan. Maka laba bersih setelah pajaknya hasilnya 49.468.667. Ini di tahun pertama. Sedangkan di tahun kedua, total pendapatan kami 255 juta. Sedangkan komponen biaya operasional totalnya 124.350.000. Maka laba bersih sebelum beban bunga dan pajaknya 130.650.000. Dan laba bersih setelah pajak 113.18.667. Untuk rencana kebutuhan investasi yang sebelumnya kami telah menyebutkan item yang kami perlukan atau item yang kami investasi atau penyusutan ini atau aset tetap kami 52.894.000. Jadi kebutuhan investasinya adalah 52.894.000. Rencana arus kas di tahun pertama. Arus kas di tahun pertama, operasional cash
flow-nya 60 juta 100.000. Mohon maaf, ini kelebihan 0. Dalam hal ini, tadi sempat menyinggung asumsi analisis perhitungan laporan keuangan untuk penyusutan selama 3 tahun yang akan mendatang karena masih dalam proses pengembangan. Untuk rencana arus kas tahun ketiga, operasional cash flow-nya 130.650.000. Sedangkan rencana pengembalian dana modal itu payback-nya setelah melakukan akumulasi ternyata 10 payback periodnya adalah 10 bulan lebih 7 hari. Sedangkan net present value-nya setelah melakukan akumulasi itu 93.743.790. Dan catatan untuk diskon faktor itu 20% dikarenakan resiko teknologi yang sangat mempengaruhi bisnis. Pada tahapan akhir dalam pembuatan perencanaan dokumen bisnis, yaitu poin ke-8, analisis dampak dan risiko usaha. Untuk poin pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar. Ada 3 poin dalam dampak terhadap masyarakat sekitar. Untuk poin pertama, dampak pemasaran terhadap masyarakat. Dengan strategi pemasaran, yakni melalui proses promosi dengan menyediakan berbagai promo menarik, serta promosi melalui social networking, serta bekerja sama dengan beberapa beredar atau ikut serta dalam suatu event sebagai sponsor yang ada di Kota Bandung. Sehingga diharapkan Puji House dapat dikenal oleh masyarakat Kota Bandung yang ingin menggunakan atau membutuhkan jasa foto dan video. Untuk poin kedua, yaitu dampak produksi dan teknologi terhadap masyarakat. Dampak produksi ini merupakan nilai tambahan bagi konsumen khususnya berada di luar Kota Bandung. Mereka tanpa harus berkunjung ke studio kami dengan menghubungi via telepon atau bisa berkonsultasi via online. Selain itu, hasil dokumentasi atau album foto dapat dikirim melalui paket JNE atau JMT, dan hasil soft file akan dikirimkan melalui email. Dampak organisasi dan SDM terhadap masyarakat. Setiap organisasi tentunya memerlukan sumber daya untuk mencapai keberhasilan atau perusahaan menjadi berkualitas. Oleh karena itu, agar memperoleh SDM yang baik, kami melakukan berbagai pelatihan agar dapat melayani konsumen dengan baik, perilaku yang baik, serta memberikan pelayanan yang optimal pada setiap konsumen. Diharapkan dengan kualitas SDM yang baik dapat memberikan pengaruh respon yang positif dari masyarakat mengenai atau mengenal usaha fotografi pada Puji House. Dampak terhadap lingkungan itu ada 2 poin. Poin pertama, dampak produksi dan teknologi terhadap lingkungan. Dampak produksi ini yaitu limbah padat atau limbah kertas. Selain itu, kertas-kertas sisa produksi bisa menghadapi bahaya tambahan terhadap lingkungan. Limbah kertas yang telah tercampur dengan tinta ataupun pewarna, jika salah penanganan, limbah ini akan menyebabkan polusi udara. Untuk poin kedua, yaitu penanganan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi. Penanganan limbah padat ini meliputi penanganan limbah kertas. Kami mengatasi dengan cara mengumpulkan, kemudian limbah tersebut dipres sehingga menjadi ukuran yang lebih ringkas, selanjutnya dijual sehingga mempunyai nilai ekonomi dan menjadi aset tersendiri bagi perusahaan. Untuk poin ketiga, analisis risiko usaha. Ada beberapa risiko yang sering terjadi dalam usaha ini. Yang pertama, hilangnya peralatan fotografi. Yang kedua, kartu memori rusak. Dan yang ketiga, desainer album mengundurkan diri sementara pekerjaan belum selesai. Dan poin keempat, yaitu antisipasi risiko. Strategi yang dilakukan dalam mengantisipasi dan meminimalkan risiko usaha
Yang pertama, membuat peraturan membuat daftar pinjaman barang kepada setiap karyawan yang menggunakan peralatan fotografi dan mengecek kembali barang peralatan yang setelah melakukan pemotretan. Dan yang kedua, jika kartu memori rusak, maka antisipasinya setiap fotografi harus membawa memori cadangan untuk mencegah terjadinya hasil gambar yang tidak sempurna. Untuk yang ketiga, melakukan penyimpanan nomor-nomor telepon tenaga freelance desain album untuk sewaktu-waktu dibutuhkan dapat menggantikan desainer yang telah mengundurkan diri agar dapat menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan semoga bisa bermanfaat juga bagi para pembuat atau bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.